Dan juga di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa ya teman-teman kita. Ini ahlinya masing-masing. Dan kali ini kita bakal bahas tentang akuntansi keuangan lanjutan, yaitu tentang materi konsolidasi nih teman-teman. Nah, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita yang luar biasa. Dari paling kiri ini ada PG. Apa kabarnya PG? Halo Putri dan teman-teman semua, kabar baik. Putri apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, PG ini nanti akan membahas tentang akuisisi. Nah, selanjutnya di sebelah PG, sebelah kirinya PG itu ada Iqbal. Halo semuanya, Putri dan teman-teman. Jadi aku nanti bakal bahas mengenai konsolidasiannya. Jadi konsolidasian itu kan merupakan salah satu tantangan ya dalam akuntansi ya. Bener nggak sih? Okay. Nah, tapi kalau kita bahas bareng-bareng kita pasti bisa sih. Selanjutnya itu ada rekan kita juga dengan warna cerahnya ya, ada Mbak Desma. Apa kabar Mbak Desma? Halo Putri, teman-teman. Alhamdulillah baik. Ya, kita mau bahas seru-seruan bareng hari ini. Selanjutnya ini ada narasumber kita yang cantik, ada Evi. Apa kabar Mbak Evi? Hai Putri, alhamdulillah baik. Nanti kita hari ini mau bahas akuntansi konsolidasi setelah tahun akuisisi. Oke, siapin penanya semua ya. Oke teman-teman, aku mau makasih banyak dulu nih buat narasumber aku yang udah berkenan hadir di Think Talks ini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu ada PG. Think Talks. PG, kan kita tahu nih kalau dalam laporan keuangan konsolidasi yang pertama itu alasan kenapa perusahaan itu melakukan konsolidasi itu kan ada penggabungannya atau merger or something like that gitu ya. Nah, kita mau tahu nih PG tentang akuisisi. Boleh nggak kamu jelasin menurut kamu akuisisi itu gimana sih? Oke Putri, makasih banyak. Jadi teman-teman, metode akuisisi ini merupakan metode yang paling awal, langkah awal kalau misalnya kita mau mempelajari terkait laporan keuangan konsolidasi. Kapan sih terjadinya metode akuisisi ini? Jadi metode akuisisi ini terjadi apabila perusahaan induk membeli saham dari perusahaan anak. Contohnya, misalnya ini ada PT ABC sebagai perusahaan induk dan PT DEF sebagai perusahaan anaknya. PT ABC ini membeli 80% dari PT DEF, sahamnya PT DEF. Nah, misalnya nilai saat dia membeli saham PT DEF itu senilai 176 juta. Padahal nilai ekuitasnya saat itu 180 juta. Nah, itu kan ada selisih 4 juta tuh. Nah, 4 juta itu merupakan yang disebut namanya excess, selisih dari nilai saat membeli metode nilai akuisisinya dengan nilai ekuitasnya saat itu. Nah, nanti selisih excess tersebut nantinya akan dialokasikan untuk aset-aset seperti misalnya paten ataupun goodwill yang nantinya akan diamortisasi. Oke, berarti di sini excess itu kayak kelebihannya gitu dari harganya gitu ya? Iya, betul. Untuk excess ini sendiri ada perlakuan khususnya nggak, PG? Untuk perlakuan khusus dari excess itu nantinya kita kan mengenal yang namanya tadi harus diamortisasi itu ya. Jadi misalnya nih dari selisih 4 juta tersebut itu dialokasikan untuk paten dengan masa manfaat 10 tahun. Nantinya berarti setiap tahun perusahaan tersebut harus mengamortisasi paten tersebut dengan nilai 400.000. 400.000 itu dapat dari mana? Dapat dari misalnya tadi 4 juta dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun, yaitu 400.000. Nah, 400.000 itulah nilai amortisasinya setiap tahun. Nanti juga kita harus memperhatikan tuh apakah dari transaksi akuisisi yang tersebut itu apakah ada nilai goodwill-nya. Goodwill itu di mana nilai akuisisi lebih besar daripada nilai aset perusahaan. Terus nanti misalnya dia lebih tinggi, nantinya atas goodwill tersebut harus dilakukan penyesuaian secara berkala. Oke, kalau gitu untuk akuisisi ini sendiri, gimana cara kita mengetahui kalau prosesnya itu sesuai dengan aturan standar keuangan? Nah,
Jadi selain metode akuisisi, terus nilai wajar dan nilai buku tadi, kita juga harus mengenal yang namanya kertas kerja konsolidasian dalam laporan keuangan konsolidasi. Di mana kertas kerja konsolidasian ini fungsinya nanti kita akan ada meneliminasi akun-akun yang seharusnya tidak dibawa ke periode selanjutnya, karena laporan keuangan konsolidasi itu kan harus menampilkan atau melaporkan keadaan yang sesungguhnya di suatu grup tersebut. Jadi nanti harus ada mengeliminasi, contohnya seperti pendapatan dividen. Jadi dari pendapatan dividen itu nanti akan dieliminasi dan itu akan tertulis di kertas kerja konsolidasiannya. Terus dalam penyajian laporan keuangannya juga kita harus menyesuaikan dengan standar akuntansi PSAK 65, yaitu terkait laporan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Menarik sekali ya di sini ya, metode akuisisi ini sendiri. So, makasih ya Peggy atas penjelasannya yang so insightful. Aku pengen tahu nih apa yang terjadi di tahun pertama perusahaan grup tersebut, Evi. Oke, kita lanjutin dari punya Putri ya. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan induk itu mengelola investasi pada perusahaan anak. Tadi di contoh PG itu ada PT ABC dan PT DEF. Kita langsung ambil aja PT ABC induk, PT DEF anak. Nah, gimana caranya? Jadi perusahaan induk ini akan mengakui pendapatannya dari anaknya itu sebesar persentase kepemilikannya juga, tapi harus dikurangi ekses kalau misalnya ada. Nah, ekses ini harus diamortisasi dulu sebelumnya. Oke, contohnya misalnya anak itu punya laba bersih 60 juta. Kemudian berarti proporsi kepemilikan induk itu 80%-nya, yaitu 80% kali 60 juta berapa ya? 48 juta. Nah, tadi kan di contoh PG itu ada ekses yang diamortisasi, yaitu tiap tahunnya ada 400.000. Berarti kita masuk tahun setelah akuisisi, tahun kedua, berarti amortisasi eksesnya sebesar 800.000. Nah, amortisasi ini akan mengurangi nilai eksesnya sendiri. Dari contoh PG tadi, eksesnya itu 4 juta. Kemudian kita kurangi dengan amortisasi eksesnya sebesar 800.000. Nah, kita dapatlah itu 3,2 juta. Nah, ini akan menjadi pengurang di laba bersih yang akan diakui oleh perusahaan anak. Jadi, perusahaan anak itu mengakui laba bersih atas kepemilikan perusahaan anak PT DF itu sebesar 48 juta dikurangi dengan 3,2 juta, yaitu 44,8 juta. Nah, begitu. Jadi perusahaan induk mengakui pendapatan dari perusahaan anaknya itu setelah mengurangi eksesnya itu yang diamortisasi. Oke, berarti di sini amortisasi itu penting sekali ya, Mbak, untuk aturan amortisasi itu sendiri. Iya, di sini amortisasi itu harus kita perhatikan karena itu akan mempengaruhi proporsi kepemilikan atas laba bersihnya itu. Dan juga selain itu, kalau misalnya ada perubahan ekuitas di perusahaan anak seperti penerbitan saham baru dan ada pembagian dividen, itu juga akan mempengaruhi laba konsolidasian grupnya. Jadi itu harus diperhatikan juga, Bu. Menarik, udah cukup panas ya kita mulai ke inti materinya ya. Terima kasih Evi penjelasannya. Untuk penyesuaian dari perusahaan grup itu gimana? Iqbal boleh dijelaskan? Nah, kita akan bakal bahas penyesuaian dan eliminasi ini ya. Jadi penyesuaian dan eliminasi ini merupakan suatu hal yang krusial dalam laporan konsolidasian. Kenapa? Karena dalam tanda kutip ini tuh akan menghapus namanya itu gandaan. Dalam tanda kutip itu gandaan dalam laporan konsolidasian. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contoh aja ya. Kita sambung contoh dari Putri dan juga Evi tadi. Misalnya ada PT ABC dan PT DEF nih. PT ABC ini mendapatkan dividen dari anaknya yaitu PT DEF. Misalnya kita sebutlah sekian juta, 10 juta gitu ya. Nah, dividen yang diterima oleh PT ABC ini itu kita harus lakukan eliminasi. Karena apa? Karena dividen itu ibaratnya hanya perpindahan dalam transaksi antar grup gitu. Bukan dari pendapatan dari luar ya, ibaratnya begitu. Kemudian saldo-saldo akun resiprokal seperti piutang dan juga utang itu kita juga harus lakukan eliminasi supaya apa? Supaya tidak menimbulkan yang namanya itu overstated dalam neraca gitu, Putri. Berarti dalam hal ini itu tanpa eliminasi laporannya itu bisa sesat gitu ya? Betul banget. Jadi laporan konsolidasian itu kalau nggak ada penyesuaian eliminasi ini bakal muncul kesesatan ya atau ada bias gitu. Oh ya, satu hal lagi, eliminasi ini juga berlaku untuk transaksi penjualan antar perusahaan.
Misalnya ada laba nih dari penjualan PT ABC dan PT DF. Nah, biasanya itu kita ambil contoh itu inventory. Misalnya perusahaan induk menjual inventory kepada perusahaan anak. Nah, dalam penjualan ini terdapat laba, teman-teman. Nah, laba ini baru bisa direalisasikan ketika semua inventory ini terjual oleh perusahaan anak. Jadi ketika inventory ini belum terjual, laba yang belum direalisasikan atau yang biasa kita sebut itu unrealized profit, itu belum bisa kita ambil ya teman-teman. Atau kita harus lakukan eliminasi supaya laba ini tuh keluar dari laba konsolidasian gitu. Sampai sini paham Putri? So insightful ya. Wow. Terima kasih ya Iqbal atas materi yang menarik ini. Dalam suatu laporan keuangan konsolidasi tentu ada namanya laporan arus kas. Tahu tentang laporan arus kas konsolidasi akan dijelaskan oleh narasumber kita yang terakhir ini dengan baju yang sangat cerah ya. Kepada Desma, boleh dong jelasin tentang laporan arus kas? Oke Putri, jadi kita akan bahas laporan arus kas konsolidasian yang cukup menarik ini ya, karena kita harus menyatukan nih transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Kalau kita cari tahu tentang laporan arus kas itu kan ada 2 metode ya dalam penyusunannya, bisa langsung dan tidak langsung. Kita mungkin mulai dari yang tidak langsung dulu ya. Kalau tidak langsung ini prosesnya seperti rekonsiliasi. Kita mulai dari laba perusahaan di laporan laba rugi itu. Terus kita tambahkan atau kurangkan item-item non kas seperti penyusutan, amortisasi, kemudian penyesuaian utang, piutang maupun persediaan gitu Putri. Jadi nanti dari sini kita tahu arus kas dari operasionalnya. Kita lanjut dari operasional itu ada aktivitas pendanaan dan investasi. Kalau investasi itu seperti pembelian dan penjualan aset. Kemudian kalau yang pendanaan kita bisa lihat dari misal penerbitan saham dan pembayaran dividen. Jadi di sini kita bisa lihat gimana perusahaan itu mendapat dan mengeluarkan kas itu. Jadi sumbernya dari mana, penggunaannya untuk apa, itu tercermin dari laporan arus kas konsolidasian. Tadi kamu jelasin ada metode langsung dan metode tidak langsung ya Desma? Ya. Kalau metode langsung itu bedanya apa Desma? Oh, jadi kalau yang langsung ini justru lebih sederhana dari tidak langsung, karena kita nggak perlu rekonsiliasi. Kita cuma lihat arus kas yang masuk dari pelanggan dan arus kas yang keluar yang kita bayarkan ke pemasok. Jadi kita nggak perlu rekonsiliasi yang cukup rumit ya, seperti di yang tadi yang tidak langsung itu gitu. Terus tapi kebanyakan perusahaan justru malah menggunakan yang tidak langsung karena itu sangat berguna gitu, karena rinci kan, dan juga untuk analisis seperti manajemen atau investor itu akan lebih tergambar gitu dari si laporan arus kasnya. Oke. Jadi eliminasi arus kas ini sama pentingnya dengan eliminasi yang dijelaskan oleh Evi ya, yang tentang laba rugi gitu ya. Betul, jadi kalau misalnya di laporan arus kas konsolidasian ini kita juga harus melakukan eliminasi, misalnya kalau ada pembayaran dividen dari anak ke induk gitu, atau misal ada peminjaman dana dari antar entitas, itu juga harus dieliminasi supaya menggambarkan transaksi ke pihak eksternal, bukan cuma muter-muter di grupnya itu gitu Putri. Jadi biar laporannya itu terlihat akurat, karena untuk kepentingan pemegang saham atau manajemen. Menarik sekali ya Desma. Ternyata proses konsolidasi itu lebih kompleks dari yang kita bayangkan sebelumnya. Namun sangat penting untuk mematuhi aturan yang ada, karena kita harus menyusun laporan keuangan yang mencerminkan realitas dan transaksi perusahaan tersebut secara transparan dan akurat. Makasih banyak ya buat narasumber-narasumber aku yang sudah berkenan hadir di Think Talks ini sendiri. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau dibahas lagi nih materi apa selanjutnya, boleh kirim ke komentar atau DM kita ya. Nanti kita akan bahas di podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Pada hari ini ku belajar akuntansi.